Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazra ini dari lokal B5 dengan NPM 2140402047. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait supply chain management atau dalam bahasa Indonesianya yaitu manajemen rantai pasokan. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Industri yang diampu oleh Ibu Charitin Devi, SE MSc. Nah, yang pertama terkait dengan supply chain management, yaitu definisinya. Nah, menurut ahli, yaitu Heiser dan Render 2014, manajemen rantai pasokan ini merupakan kegiatan yang terintegrasi. Terintegrasi di sini maksudnya yaitu pengelolaan yang menyeluruh dan juga saling terkait dalam pengadaan bahan baku dan juga pelayanan, mentransformasikannya menjadi produk dalam proses atau barang setengah jadi, dan produk akhir atau barang jadi, serta menyerahkannya kepada pelanggan. Dan secara umum, manajemen rantai pasokan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan juga aktivasi produk. Nah, selanjutnya yaitu strategi perusahaan dan juga rantai pasokan. Jadi, strategi perusahaan dalam supply chain management ini adalah serangkaian strategi dan aktivitas bisnis yang terkait dengan aliran barang dan jasa yang diproduksi. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan, mengurangi biaya, dan juga memenuhi permintaan konsumen dengan lebih baik. Nah, selanjutnya untuk rantai pasokan, ini merupakan proses dan juga kegiatan bisnis yang terintegrasi dengan tujuan yang sama, yaitu kepuasan pelanggan. Proses tersebut meliputi pengadaan bahan baku atau material, layanan dan juga komponen dari pemasok, produksi dari produk dan layanan, serta distribusi produk kepada pelanggan, termasuk pengambilan dan pengisian pesanan. Informasi dan teknologi informasi ini saling terkait satu sama lain dan juga terintegrasi pada rantai pasokan. Nah, lalu ada beberapa strategi perusahaan yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu ada perencanaan berdasarkan permintaan. Nah, di sini perusahaan bisa membuat perencanaan yang didasarkan pada permintaan pasar dan juga mengintegrasikannya dengan strategi produksi dan distribusi. Yang kedua, itu ada visibilitas dan juga kontrol, yaitu meningkatkan visibilitas dan kontrol atas seluruh rantai pasokan, termasuk pengadaan, produksi, dan juga distribusi. Yang ketiga, yaitu membangun hubungan kemitraan. Membangun hubungan yang kuat dengan pemasok, manufaktur, distributor, dan juga pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi dan saling menguntungkan. Yang keempat, ada integrasi vertikal, yaitu mengembangkan kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan juga mendistribusikan produk dengan mengintegrasikan berbagai tahap produksi dan distribusi. Yang kelima, yaitu ada fokus pada pelanggan, yaitu menempatkan pelanggan sebagai pusat dari strategi supply chain management ini dengan memahami dan juga memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Yang keenam, ada menggunakan banyak pemasok. Nah, di sini menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok yang berbeda untuk memperluas jangkauan pasaran dan juga meminimalkan resiko ketergantungan pada suatu pemasok. Nah, yang ke-7 itu ada optimalisasi distribusi, yaitu mengoptimalkan distribusi material dari pemasok untuk mengurangi biaya dan memenuhi permintaan konsumen dengan lebih baik. Yang ke-8 ada inovasi dan teknologi. Nah, ini mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru dalam supply chain management untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Dan yang terakhir, itu ada strategi sistem supply chain management yang terintegrasi. Di sini menggunakan sistem SCM yang terintegrasi untuk mengoptimalkan proses produksi, pengendalian, dan juga distribusi. Nah, selanjutnya di sini ada rantai pasokan pada penyedia layanan. Nah, pelayanan ini merupakan sesuatu yang disediakan oleh pelanggan. Implikasinya itu adalah pelanggan juga bertindak sebagai pemasok dalam pertukaran jasa yang disebut dualitas pelanggan pemasok, the customer supplier duality. Nah, di sini maksudnya yaitu konsep di mana pelanggan juga berperan sebagai pemasok dalam rantai pasokan layanan. Dalam konteks ini, produksi tidak hanya mengalir dari pemasok pelanggan, tetapi juga dari pelanggan ke pemasok.
Konsep ini berlaku khususnya dalam organisasi layanan, di mana pelanggan itu yang menyediakan input seperti berupa tubuh, pikiran, barang, atau informasi sebagai bagian dari proses pelayanan. Nah, dalam perusahaan jasa atau layanan, itu fokus utama rantai pasokan lebih besar pada sumber daya manusia dan pentingnya layanan pendukung untuk menyediakan layanan. Rantai pasokan penyedia layanan di sini cenderung lebih kompak dan tidak seluas rantai pasokan perusahaan manufaktur. Ya, misalnya di dalam organisasi kesehatan, seperti rumah sakit, itu tidak menyediakan produk aktual bagi pelanggan atau pasiennya. Tetapi rumah sakit itu memerlukan pemasok, ya, antara lain itu seperti peralatan, komputer, obat-obatan, dan berbagai pasokan peralatan medis lainnya. Selain itu, rumah sakit juga memerlukan kontrak untuk layanan seperti dokter, perawat, akuntan administrator, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini adalah pengelolaan rantai pasokan. Pengelolaan rantai pasokan ini memfokuskan pada pengintegrasian dan pengelolaan aliran produk, jasa atau layanan serta informasi melalui rantai pasokan untuk membuatnya tanggap terhadap kebutuhan pelanggan dengan biaya total yang lebih rendah. Nah, pengelolaan rantai ini merupakan proses mengelola pasokan bahan baku, produk, informasi, dan jasa yang dibutuhkan menjadi produk melalui koordinasi, penjadwalan, dan juga pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan, dan juga pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Nah, salah satu tujuan dari pengelolaan rantai pasokan ini adalah tercapainya sinkronisasi aliran hulu dalam kedatangan bahan baku atau material komponen suprakitan serta layanan dengan produksi dan distribusi yang berada di hilir, sehingga nantinya dapat menanggapi ketidakpastian dalam permintaan pelanggan tanpa adanya biaya yang tinggi karena kelebihan persediaan. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pengelolaan rantai pasokan. Yang ada diantaranya yang pertama yaitu pengelolaan informasi dan data. Ya, SCM ini harus mampu mengelola informasi dan data dari seluruh pihak, mulai dari pihak awal hingga pihak akhir pengguna produk. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen terintegrasi dan efektif. Kemudian ada proses produksi. Ya, perusahaan perlu melakukan kontrol pada aliran produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi yang diterima oleh konsumen. Setiap komponen dalam rantai pasokan harus dikelola dengan hati-hati dan saling terikat satu sama lain. Kemudian ada Customer Relationship Management, yaitu mengelola rantai pasokan juga melibatkan menciptakan ikatan emosi antar pihak yang terlibat, sehingga seluruh pihak dapat berkontribusi demi tujuan bersama menggunakan prinsip win-win solution. Nah, kemudian ada Supplier Relationship Management. Ini yaitu membangun relasi yang baik dengan pihak supplier juga penting dilakukan agar proses supply chain management ini berjalan lancar. Kemudian ada Customer Service Management, yaitu perusahaan perlu memastikan pelayanan yang baik kepada konsumen sehingga mereka puas dengan produk atau jasa yang diberikan. Kemudian ada integrasi dan efisiensi, di mana SCM harus terintegrasi dengan baik dalam perusahaan dan berfokus pada efisiensi, agar rantai pasokan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir ada penerapan teknologi, di mana dalam era digital saat ini, perusahaan perlu memperhatikan penerapan teknologi dengan pengelolaan rantai pasokan, seperti menggunakan sistem manajemen terintegrasi, elektronik SCM, ERP, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada strategi rantai pasokan. Strategi rantai pasokan ada 6. Yang pertama yaitu menggunakan banyak pemasok. Nah, di sini maksudnya strategi ini dilakukan untuk menanggapi permintaan dan spesifikasi dengan pesanan pada penawaran yang rendah. Kemudian ada juga menggunakan sedikit pemasok. Di sini menunjukkan pencarian atribut seperti biaya rendah dan ada integrasi vertikal. Di sini merupakan pengembangan kemampuan untuk menghasilkan produk atau layanan yang sebelumnya dibeli atau benar-benar membeli pemasok atau distributor. Dan yang keempat, itu ada kerjasama atau joint ventures. Kerjasama ini mendorong perkembangan produk baru dan keahlian teknologi, pengurangan biaya, serta meningkatkan keamanan pasokan.
Dan yang kelima ada jaringan kerja Keiretsu, di mana dari anggota Keiretsu ini dapat menjamin hubungan jangka panjang dan diharapkan dapat berkolaborasi sebagai mitra, memberikan keahlian teknis, dan memberikan bahan baku atau komponen yang berkualitas kepada perusahaan manufaktur yang berkolaborasi dengannya. Nah, yang keenam itu ada perusahaan maya atau virtual company, ya di mana perusahaan yang mengendalikan berbagai macam hubungan dengan pemasok untuk menyediakan layanan terhadap permintaan. Nah, selanjutnya di sini ada teknologi informasi dalam rantai pasokan. Ya, yang pertama itu ada e-procurement, yaitu menggunakan internet untuk membantu pembelian. Kemudian ada juga electronic ordering and funds transfer atau EDI. Ya, ini merupakan pendekatan tradisional untuk mempercepat transaksi dan mengurangi kertas-kertas kerja. Ada katalog online, di mana katalog ini nantinya akan menyediakan informasi mengenai produk dalam bentuk elektronik. Kemudian ada lelang online, yaitu dilakukan oleh penjual, pembeli, dan ataupun perantara, di mana manajemen operasional menggunakan lelang online ini untuk membuang kelebihan bahan baku atau secara keseluruhan persediaan. Nah, kemudian ada barcode, di mana barcode ini berisi informasi mengenai produk, ya seperti deskripsi produk, kemudian penomoran produk, asal dan tujuan pengiriman produk, prosedur penanganan biaya, dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir itu ada identifikasi frekuensi radio, di mana ini mampu mendukung rantai pasokan kelas dunia ketika pemasok atau pengecer dapat mengetahui secara otomatis produk yang dimiliki dan di manakah produk tersebut disimpan. Nah, yang terakhir ini adalah mengukur kinerja rantai pasokan, di mana perusahaan itu harus menetapkan target yang berupa indikator kinerja kunci. Dan kinerja kunci di sini ada 3. Yang pertama yaitu perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata nilai agregat atau nilai keseluruhan persediaan. Perputaran persediaan yang tinggi ini menunjukkan bahwa sejumlah besar persediaan diperlukan untuk memuaskan permintaan. Nah, yang kedua itu ada tingkat banyaknya hari pasokan. Banyaknya hari pasokan ini mengukur berapa hari persediaan tersedia pada suatu waktu tertentu. Banyaknya hari pasokan dihitung dengan membagi rata-rata nilai agregat atau keseluruhan persediaan dengan harga pokok penjualan setiap harinya. Dan yang terakhir ada tingkat pengisian. Tingkat pengisian ini merupakan bagian dari penempatan pesanan oleh pelanggan dengan pusat distribusi pemasok atau gudang yang diisi dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 hari. Tingginya tingkat pengisian menunjukkan perpindahan bahan baku atau material dari pemasok ke perusahaan manufaktur lebih cepat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait supply chain management terhadap mata kuliah ekonomi industri. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.